guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 7. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Dan pada akhirnya, origin Qi Xiaoyan untuk sementara sudah ditingkatkan menjadi 1,9 miliar. Dan satu pil emas bisa membuat Xiaoyan meningkatkan ratusan juta origin Qi-nya. Ini sudah merupakan angka yang sangat menakutkan. Xiaoyan perlahan membuka matanya, tetapi saat dia membuka matanya, dia sangat terkejut. Dan tiba-tiba, sesosok dengan wajah hitam muncul di depannya, menyebabkan Xiaoyan menghindar kembali tanpa sadar. 841, apa yang kamu lakukan? Gumam sosok yang berwajah hitam itu. Dan wajah hitam ini juga berbicara saat ini. Wajah hitam itu tidak lain adalah pria Taisu dengan nomor 853 yang telah pulih dari luka-lukanya. Aku sedang memperbaiki, jawab Xiaoyan. Istirahat, pejamkan matamu dan istirahatkan pikiranmu. Xiaoyan hampir membocorkannya. Tetapi meskipun dia tidak tahu banyak tentang itu, tetapi menilai dari banyak perilaku 853 dan kurangnya minatnya pada pil emas, aku khawatir orang-orang ini yang terlalu palsu tidak bisa berkultivasi. Bertarung melawan beberapa dari mereka juga telah menderita beberapa luka ringan. Bagaimana pemulihanmu? Xiaoyan melanjutkan dan bertanya. 853 berhenti dan perlahan berdiri dan menjawab. Ya, itu hampir pulih. Kami telah menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, dan kami harus bergegas ke lantai 9 untuk bertemu dengan lainnya. 853 berkata, di saat Xiaoyan awalnya ingin menelan pil emas kedua, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia mungkin bisa mencoba untuk mencapai puncak Dewa 9 Bintang yang berjuang dalam satu gerakan. Namun, itu jelas tidak mungkin untuk sekarang. Dan kultivasi hanya bisa dihentikan sementara. Setidaknya tidak di bawah mata 853. Bagaimanapun, gerakan kultivasi terlalu besar. Dan begitu diketahui bahwa Xiaoyan sedang berkultivasi, identitasnya pasti akan terekspos. Xiaoyan mengangguk dan segera berdiri dan berjalan. 853 sedikit mengangguk dan kemudian kedua sosok itu bergerak bersama menuju sinar cahaya yang menuju ke lantai 9. Di udara, dua pelangi panjang berlari kejauhan, tetapi tidak ada yang berani membuat keputusan lagi saat ini. Yuan apakah menara pembantian semuanya berada di ruang yang sama di lantai 9? Xiaoyan bertanya pada permaisuri dengan transmisi suara jiwanya. Ya, tetapi ruangnya lebih luas, dan itu bukan masalah untuk menampung 10.000 orang. Sosok kaisar wanita muncul dengan tenang di samping Xiaoyan, seperti bayangan. Tetapi Xiaoyan dan 853 berlari kencang, dan sosok kaisar wanita ini tampaknya berada di entah berantah. Keberadaannya secara umum di ruang yang berbeda saat ini. Dia berdiri dengan tenang di udara, tapi tetap menjaga dalam kecepatannya. Dan bahkan jika permaisuri muncul di sisi Xiaoyan, tampaknya 853 di samping tidak bisa melihat. Permaisuri itu dapat dilihat bahkan bahwa jika permaisuri telah jatuh, dia masih kuat dan dia masih sangat kuat. Sehingga di level Xiaoyan saat ini, dia tidak bisa mengerti. Xiaoyan juga penasaran dengan kekuatan permaisuri. Yuan level apa yang kamu capai ketika kamu berada di puncakmu? Tanya Xiaoyan. Itu sudah terlalu lama, jadi aku lupa. Tapi itu harus menjadi keabadian dewa. Permaisuri menjawab dengan santai. Dan Xiaoyan
merasa malu sekarang. Mungkin sudah lama sekali, dan dia bahkan bisa melupakan kekuatan apa yang dia miliki dulu. Keabadian dewa. Apakah ada makhluk yang lebih kuat dari keabadian kaisar? Xiaoyan bergumam, karena dia belum pernah melakukan kontak dengan pembangkit tenaga listrik di tingkat ini. Tentu saja, mungkin keduanya tidak ada bandingannya. Dan permaisuri mengangguk sedikit. Apakah kekuatan Tuan itu juga abadi? Tanya Xiaoyan. Karena di alam perampokan, dia merasakan kekuatannya. Jadi Xiaoyan sedikit memahami perasaan itu. Tidakkah kamu membangunkan ingatanmu? Dan permaisuri juga merasa sedikit aneh. Tidak. Yang mulia pasti sengaja tidak ingin meninggalkan kenangan. Jadi aku belum membangunkan ingatanku. Jawab Xiaoyan dan membuat permaisuri terdiam sejenak. Tidak heran. Aku baru saja mengatakan bahwa makhluk hidup tidak ada hubungannya denganmu di dalam hal itu. Permaisuri terdiam beberapa saat sebelum berbicara, dan Xiaoyan hampir tersandung begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Tiba-tiba Xiaoyan terbatuk 2 kali untuk meredakan suasana canggung. Mungkin Gu Zhongsheng tidak tahu apakah dia akan menerobos ke alam legendaris yang lebih tinggi di masa depan. Dan permaisuri menutup mulutnya dan tertawa sebentar. Bukannya dia terus menggoda Xiaoyan, tetapi dia menjawab pertanyaan Xiaoyan. Alam legendaris? Xiaoyan terkejut dan terus bertanya. Alam apa itu? Dikatakan bahwa ini adalah akhir dari kultivasi, jadi itu disebut yang tertinggi. Gumam permaisuri perlahan. Alam tertinggi? Xiaoyan pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia masih merasa asing dan jauh. Sekarang dia masih dalam pertempuran dewa dan keabadian kaisar, dan dia masih harus bekerja keras, bukan untuk menyebut dewa, keabadian, dan bagaimana alam tertinggi ini bisa dicapai. Ya, itu disebut alam tertinggi. Permaisuri mengangguk. Apakah Yuan pernah melangkah ke alam ini? Xiaoyan terus bertanya lagi. Aku? Itu sebabnya aku tidak bisa mencapai ketinggian. Dan yang dicapai tidak terbayangkan. Jawab permaisuri. Jelas alam ini berada di luar jangkauan permaisuri. Ayo, mungkin kamu punya kesempatan ini. Permaisuri tersenyum lembut. Dia mengenakan gaun putih bulan. Pinggulnya sedikit tertutup, memperlihatkan kaki ramping yang seputih batu giok. Tampak halus seperti batu giok, seolah-olah dia mencupi dengan lembut dan dapat memeras air. Mata Xiaoyan bahkan tidak berani untuk melihat terlalu banyak pada permaisuri. Sang ratu dan permaisuri sangat berbeda dalam kepribadian mereka. Meskipun sang ratu suka menggoda Xiaoyan, tetapi permaisuri jelas seorang pekerja keras. Tampaknya lembut, tetapi pada kenyataannya dia bertindak dengan penuh semangat dan tegas. Seperti apa yang dia lakukan pada Xiaoyan di belakang kelinci Bingyun. Dia tidak peduli apakah melon yang terpelintir itu manis atau tidak. Dia tetap memakannya. Meskipun tidak manis, itu akan memuaskan dahaganya. Xiaoyan tidak menjawab. Dia tersenyum pahit di dalam baju besi. Semua orang tampaknya memiliki harapan yang tinggi untuknya. Tetapi pada saat ini, dia bahkan belum mencapai keabadian kaisar. Dan Xiaoyan tampaknya tidak memiliki akhir di depan mata, menatap jalan di depan. Dan waktu tidak lagi cukup dalam sungai waktu yang luas. Beberapa orang datang dan beberapa orang pergi. Bahkan jika keabadian masih setetes di lautan dalam waktu. Tetapi pertempuran sudah dekat. Dan Xiaoyan bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya.
Tidak peduli apa yang Anda pikirkan atau lakukan sekarang, tampaknya tidak dapat mencegah semua ini terjadi. Kecuali Anda dapat menjadi kekuatan yang kuat di alam bencana dan menjadi kekuatan tertinggi. Mungkin hanya kekuatan yang begitu besar yang dapat membuat seluruh 3.000 dunia bergetar untuk dapat mengubah segalanya. Meskipun aku tidak tahu apa rencana semua makhluk, tapi aku percaya padanya karena Dia memilihmu. Dia pasti telah membuat peraturan. Dan kamu pasti akan berhasil karena kamu adalah reinkarnasi dari kehormatanmu yang telah melihatnya sepenuhnya di dalam dirimu. Ini adalah perasaan yang berbeda. Dan Permaisuri tiba-tiba menjadi serius dan menatap Xiaoyan. Di aspek yang mana? Xiaoyan serius dan benar-benar bingung, lalu bertanya lagi. Permaisuri mengerutkan keningnya, melihat penampilannya yang serius, juga sangat tampan. Dan kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Karakternya memang berbeda, dan dia bertindak terlalu dalam. Dia bisa melihat 100 langkah, tetapi kamu berbeda. Kamu tidak memiliki pemikiran ekstra dan bertindak tegas, kata Permaisuri perlahan. Xiaoyan yang berada di bawah baju besi dewa palsu mendengar kata-kata itu dengan garis hitam. Yuan berarti aku bodoh dan aku tidak punya otak.